Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep portofolio modern. Jadi, di dalam konsep portofolio modern ini, kalau misalkan minggu sebelumnya kita sudah nyinggung sedikit tentang portofolio yaitu sejumlah aset atau kombinasi dari berbagai surat berharga yang itu diinvestasikan oleh investor yang tujuannya untuk memperoleh tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Nah, di dalam konsep portofolio modern ini itu ada pembahasan mengenai prinsip perencanaan portofolio, kemudian yang kedua tentang diversifikasi internasional, kemudian model penentuan harga aset modal atau CAPM, dan keempat adalah manajemen portofolio tradisional versus modern. Nah, mungkin selanjutnya ke pembahasan mengenai saya ingatkan dulu pengertian portofolio ya. Tentang portofolio itu adalah kumpulan surat berharga yang meliputi saham, obligasi, efek derivatif, dan surat berharga pasar uang untuk tujuan investasi. Kemudian sasaran investasi itu yang pertama adalah portofolio berorientasi pertumbuhan, yang kedua portofolio berorientasi pendapatan. Kemudian sasaran akhir dari investor itu adalah portofolio yang optimal atau biasanya disebut portofolio efisien. Ketika apa yang namanya portofolio itu dikatakan efisien, yaitu ketika portofolio dengan ciri expected return atau tingkat pengembalian itu lebih tinggi dibandingkan dengan resiko yang dihadapi oleh investor. Nah, kemudian portofolio efek itu bisa dilihat dari dua segmen, yaitu segmen regional, segmen produk. Segmen regional itu adalah investasi tersebar di pasar modal dalam berbagai wilayah, baik pasar modal negara maju maupun pasar modal negara berkembang. Nah, segmen produk itu adalah bahwa investasi itu tersebar di berbagai produk yang ada di pasar modal, pasar uang, dan pasar berjangka. Nah, produk di pasar modal itu ada saham, ada obligasi, dan pasar derivatif atau turunan. Produk di pasar uang itu contohnya ada deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, dan valuta asing. Kemudian ini adalah pengembalian portofolio. Ini adalah rumus untuk mencari tingkat pengembalian portofolio, yaitu RP sama dengan sigma WJ kali RJ. Ini biasanya disebut return ya, tingkat pengembaliannya portofolio. Kemudian yang kedua kalau standar deviasi, di situ ada SRP atau biasanya disimbolkan dengan tau RP. Nah, itu WA kuadrat SA kuadrat ditambah WB kuadrat SB kuadrat ditambah 2 WA WB SA SB Rho AB. Rho itu adalah korelasi atau ukuran statistika atas hubungan antara seri sejumlah data yang tersaji dari berbagai macam. Nah, saya rasa kalau misalkan terkait standar deviasi itu teman-teman sudah paham semua di statistik ya. Jadi kita hanya menggabungkan antara yang di statistik dengan yang ada di dalam teori investasi dan portofolio. Kemudian ini adalah Rho, penghitungan Rho. Jadi Rho kurang dari min 1 atau Rho lebih dari 1 itu yang diterima. Rho itu berada di antara min 1 sampai dengan 1. Nah, korelasi di antara kebanyakan pengembalian aset menunjukkan beberapa tingkat atau menjangkau dari tinggi ke rendah, korelasi positif, Rho negatif, perkecualian. Nah, itu. Kemudian untuk mengatur Rho, maka resiko total portofolio itu dapat dikurangi. Dalam pembentukan portofolio, sebaiknya pengembalian anggotanya tidak memiliki siklus yang sama, tetapi sebaiknya yang counter recycle. Ya. Jadi ilustrasi numerik itu kalau misalkan Rho negatif itu sempurna, SP-nya sama dengan 0% atau standar portofolionya 0%. Kemudian kalau Rho positif sempurna, SP-nya tetap atau tidak berkurang. Nah, ini adalah masih terkait pengaruh atas resiko ya. Kemudian efek korelasi pengembalian dan resiko kombinasi portofolio aset. Koefisien korelasinya positif sempurna, jangkauan pengembaliannya di antara pengembalian dua aset dipegang terpisah, jangkauan resikonya di antara dua aset resiko yang dipegang terpisah. Nah, ini kalau kita membahas tentang diversifikasi internasional. Investasi secara internasional itu menawarkan
diversifikasi lebih besar daripada investasi yang hanya di domestik. Kalau minggu sebelumnya saya sudah nyinggung, ketika teman-teman mau melakukan investasi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, resiko yang dihadapi oleh investor ini sama, ya terutama dengan kondisi ekonomi politik suatu negara itu juga berpengaruh terhadap besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh investor. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi internasional yang terstruktur dengan baik dapat mengurangi resiko portofolio dan meningkatkan pengembalian portofolio atas resiko yang sebanding. Nah, pengurangan resiko aktual portofolio lebih besar dengan mendiversifikasi secara internasional dengan industri yang sama daripada dengan mendiversifikasi lintas industri dalam satu negara. Jadi artinya di sini seperti ini, ketika teman-teman mau melakukan investasi atau diversifikasi, disarankan itu melakukan diversifikasi untuk industri yang sama. Jadi ketika teman-teman punya uang, misalkan 100 juta itu digunakan untuk investasi di industri yang sama. Itu ketika mereka mendapatkan keuntungan, otomatis rasio rata-rata industrinya akan sama. Tetapi ketika mendapatkan kerugian, maka rasio rata-rata industri itu juga dampaknya sangat besar kepada perusahaan. Nah, yang lebih bagus yang mana, Bu, ketika kita mau melakukan diversifikasi internasional atau melakukan investasi internasional? Ya, bisa teman-teman melakukan investasi itu lintas industri, ya, pokoknya masih dalam satu negara, seperti itu. Kalau sudah beda negara, itu nanti terkait kebijakan, pengembalian, dan lain sebagainya tergantung negaranya masing-masing, dan regulasinya juga tergantung daerah masing-masing, seperti itu. Metode diversifikasi internasional, ada investasi dalam sekuritas asing dalam rupiah atau mata uang asing secara langsung, kemudian ada investasi reksadana internasional. Nah, manfaat diversifikasi internasional, pengembaliannya lebih tinggi, resiko portofolionya berkurang, faktor strategi, sumber daya, sasaran, kecanggihan, dan psikologi jelas lebih bagus ya. Kemudian biaya transaksi cenderung lebih tinggi, kemajuan teknologi dalam komunikasi. Ini untuk penentuan harga CAPM, komponen resiko yang dapat didiversifikasi, sama resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Kalau yang dapat didiversifikasi itu seperti pemugahan buruh, tuntutan hukum, tuntutan regulator. Kalau yang tidak dapat itu seperti perang, inflasi, kejadian politik, ekonomi, itu kan kita tidak bisa mempengaruhi. Tuh, kemudian untuk model penentuan harga CAPM, ya jelas menggunakan beta. Beta itu adalah ukuran resiko yang tidak dapat didiversifikasi yang mengindikasi bagaimana harga sekuritas itu merespon kekuatan pasar. Contohnya adalah indeks harga saham gabungan yang menggunakan slope itu. Nah, ini adalah model penentuan harganya untuk CAPM. Nah, ini untuk penentuan betanya, mengukur resikonya. Kemudian ini adalah rumus-rumusnya. Nah, kemudian manajemen portofolio tradisional dibanding modern, pendekatan tradisional metode kurang kuantitatif. Kalau modern mengembangkan lebih matematis. Pendekatan tradisional itu menekankan portofolio yang diseimbangkan dengan membentuk variasi luas atas saham atau obligasi. Kalau tradisional itu investasi pada perusahaan yang kurang beresiko, sekuritas perusahaan lebih besar, lebih liquid, tersedia dalam jumlah besar. Seperti itu. Ini untuk teori portofolio modern terkait ukuran statistika ya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang minggu kemarin kita bahas terkait resiko dan pengembalian di dalam sebuah portofolio. Kemudian yang terakhir ada tugas terstruktur, nanti bisa dilihat di slide terakhir. Ini ya tugasnya. Saya bukunya ini pakai yang textbook sehingga nanti teman-teman bisa berlatih juga menggunakan textbook. Intinya soalnya sama meskipun dengan yang versi bahasa Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.